Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali kita bertemu secara virtual ya. Hari ini 6 Oktober 2021. Pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas eh, pengujian apa itu sampel berpasangan dan juga sampel yang independen. Ya, saya sudah cek file tugas adik ya, semuanya sangat memuaskan. Semuanya memenuhi ekspektasi saya ya. Dan sekarang saya persilahkan adik-adik untuk apa itu menunjukkan kepada teman-temannya seperti apa atau apa yang membedakan antara yang sampel berpasangan dan sampel yang independen, gitu ya. Bagaimana pengujiannya secara teknis, gitu ya. Dan saya sangat bahagia melihat pekerjaan adik-adik. Adik-adik sudah mulai mengerjakan di SPSS, gitu ya. Ada yang kombinasi secara manual kemudian dibuktikan dengan SPSS, luar biasa, ya. Saya sangat apresiasi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, semoga semua kelompok bisa kebagian apa kesempatan untuk menunjukkan pekerjaannya ya. Tunjukkan SPSS-nya juga ya. Bagaimana cara kerjanya itu ya. Menu apa yang diklik, kemudian diinterpretasikan hasilnya ya. Eh, untuk Excel-nya bisa ditampilkan juga atau gimana ya, Pak? Atau di SPSS langsung? Gimana nyamannya deh. Tapi ceritakan dengan singkat atau ya dengan singkat eh, kasusnya seperti apa itu ya. Ya, kemudian datanya kalau tadinya di Excel ditransfer ke SPSS gimana caranya gitu ya. Biar teman-teman yang lain bisa semuanya mengikuti ya. Ya gimana stylenya silakan. Jadi kami dari kelompok 3 memiliki data yaitu data nilai ekonomi mahasiswa, ekonomi mikro mahasiswa sebelum dan sesudah penggunaan metode baru pada pembelajaran. Jadi sebelumnya kita memasukkan nilai sebelum metode baru dan nilai sesudah metode baru. Jadi di sini bisa ditulis sebelum dan selanjutnya sesudah. Jadi kita ubah juga measure datanya jadi scale. Selanjutnya eh, kita masukkan data sebelum Itu kayak ada penggunaan tempo metode ya, baru. sedudah itu ya. Oh, ini Iya, iya, iya. mohon maaf Bapak. Enggak apa-apa. Iya. Nih. Baik, selanjutnya kita bisa copy saja data dari Excel ke SPSS seperti ini, data sebelumnya dan kemudian data sesudahnya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan analyze non-parametric test. Kemudian legacy dialog kita memilih uh, to relate sample. Masukkan sebelum ke variabel 1 dan data sesudah ke variabel 2. Di sini sudah dicentrang Wilson, jadi sudah melakukan uji coba berpasangan. Sehingga kita langsung klik OK. Nah, kemudian muncul tampilan data seperti ini. Nah, dari data ini kita bisa mengetahui ada nilai sesudah yang lebih kecil dari sebelum yaitu sebanyak 5 data, nilai sesudah yang lebih besar dari sebelum yaitu sebesar 12 data, dan nilai sesudah yang sama dengan sebelum yaitu sebanyak 3 data. Nah, untuk tes statistiknya yaitu kita bisa melihat tes uji dua sisinya yaitu mendapatkan hasil 0,00004. Nah, untuk uji satu sisinya kita bagi dua sehingga menghasilkan hasil 0,002, di mana 0,002 ini lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0,005 sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Adapun formula hipotesis sebelumnya yaitu yang H1-nya di mana nilai ekonomi mikro mahasiswa tidak meningkat saat menggunakan metode baru. Kemudian H1-nya yaitu nilai ekonomi mikro mahasiswa meningkat saat menggunakan metode baru. Sehingga eh, kita tahu di mana di sini 0,002 itu kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima di mana nilai ekonomi mikro mahasiswa meningkat saat menggunakan metode baru pada pembelajaran.
Sekian Bapak. Oke, jadi penting untuk dikemukakan dulu ya formulasi hipotesisnya ya. Nah, tadi hipotesisnya gimana bunyinya? H0-nya pelan-pelan. H0-nya untuk pengujian ini. Sebelum nilai mikroekonomi ya, sebelum rata-rata nilai sebelum dan sesudah itu tidak ada perbedaan gitu ya. Mohon izin Bapak, suaranya putus-putus. Oh, maaf, kendala teknis. Bunyi hipotesis nulnya, nul hipotesisnya. Hipotesis nol, ya. Hipotesis Nah, hipotesis nolnya yaitu data yang pertama. Nilai ekonomi mikro mahasiswa tidak meningkat saat menggunakan metode baru saat pembelajaran. ya tidak meningkat. Kalau di gimana ya orang-orangnya? Jadi mu ya ditulisnya ya, rata-rata nilai sebelum itu sama dengan rata-rata nilai sesudah. Ya, secara teknis ditulisnya seperti itu ya. Mu sebelum sama dengan mu sesudah. Nah, kemudian untuk H alternatifnya, hipotesis alternatifnya bunyinya atau adik berharap nilai sesudah tes, bagaimana sesudah apa ini maksudnya? Sebelum sesudah perlakuan metode itu ya. Nah, Iya, Bapak. sebelum mahasiswa dikasih metode itu nilai mahasiswa sesudah diberikan perlakuan metode tertentu itu diharapkan lebih tinggi daripada rata-rata nilai sebelum diterapkannya metode itu ya. Nah, sehingga kalau ditulis secara secara matematis untuk H alternatifnya H1-nya yaitu mu atau rata-rata dari sebelum itu lebih kecil daripada mu atau rata-rata sesudah, atau nilai rata-rata sesudah lebih besar daripada nilai rata-rata sebelum ya. Nah, ini berarti pengujian satu sisi ya, satu sisi sehingga makanya tadi adik mungkin bertanya-tanya kenapa signifikansinya atau p-value-nya itu yang tadinya 0,004 itu dibagi dua ya. Ya, p-value di sini yang muncul, saya nak tahu kursornya, itu kursornya adik ya, yang coba ditunjukkan 0,004 itu adalah p-value untuk pengujian dua sisi ya. Kalau bunyinya atau ditulisnya H alternatifnya itu adalah mu atau rata-rata sebelum tidak sama dengan sesudah, ya, tidak sama dengan sesudah, berarti agak netral. Saya nggak tahu ini lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Pokoknya tidak sama aja. Nah itu pakai pengujian dua sisi. Tetapi karena secara nalar kita berharap bahwa sesudah diberikan perlakuan seperti ini, kita berharap nilai sesudah atau post-test itu lebih besar daripada nilai pre-test, maka kita bisa buat secara lebih tegas gitu ya, hipotesis alternatifnya yaitu nilai sesudah lebih besar daripada nilai sebelum gitu ya. Rata-ratanya ya, rata-rata nilai sesudah lebih besar daripada rata-rata sebelum, sehingga kita bisa melakukan pengujian satu sisi, istilahnya uji satu sisi yang sebelah kanan ya, karena positif sesudah itu ya. Oke, jadi intinya seperti itu kenapa akhirnya p-value ini dibagi menjadi dua ya. Sebelum dibagi dua pun sudah signifikan gitu ya, yaitu ditolak H0-nya, betul ya. Setelah dibagi dua, yaitu pengujian satu sisi juga hasilnya konsisten, yaitu ditolak H0. Artinya nilai rata-rata sesudah penerapan metode apa tadi disebutkan itu lebih tinggi daripada nilai rata-rata sebelum. Itu ya. Iya, Betul Bapak. ya? Ya, oke ya. Ya ini bisa diterapkan untuk kasus serupa ya, pre-test, post-test atau apapun lah istilahnya ya. Sebelum vaksinasi, sesudah vaksinasi ya. Sebelum sesudah pandemi mungkin Bapak. Ya. Profitabilitas ya kalau dalam konteks keuangan atau akuntansi ya ini bisa jadi penelitian adik. Kemampuan untuk menghasilkan laba di saat di saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi, mungkin dicari historisnya ya karena pada saat pandemi baru berapa tahun ya, 2 tahun ya, mungkin dicari laporan keuangan interim bukan laporan keuangan ya,
laporan keuangan interim, misalnya laporan triwulanan, ya, sejak tahun 2020 misalkan, triwulanan 2020 sampai dengan terbaru 2021, ya. Kemudian ditarik mundur yang sebelum pandemi juga seperti itu, ya. Jadi berpasangan untuk perusahaan yang sama, ya. Jadi perusahaan yang sama itu dilihat dua keadaan yang berbeda, ya, sebelum sesudah pandemi, ya. Begitu juga dengan ini, mahasiswa yang sama, gimana nilai rata-ratanya dia sebelum dan sesudah diberikan perlakuan tertentu itu, ya. Kenapa disebut berpasangan? Karena satu orang atau satu lokasi atau satu objek, gitu ya, itu dilihat diberikan perlakuan tertentu atau diamati perilakunya, kemudian dibandingkan, gitu ya. Gitu ya. Jadi satu objek yang sama, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan berpasangan. Oke. Jadi orangnya sama untuk mahasiswa ini, atau tadi mengenai profitabilitas sebelum sesudah pandemi atau saat pandemi, itu perusahaan, gitu ya, yang dibandingkan. Perusahaannya sama. Oke. Sampai di situ paham? Paham ya? Oke. Sudah paham, Pak. Ya. Boleh dicek lagi, coba diklik menu analyze, ini alternatif ya. Oh, Tadi iya. adik, ya coba adik tadi klik menu analyze. Tadi kan menunya analyze. Bisa langsung dari sini tidak apa-apa ya. Analyze. Tadi apa itu? Tadi Non non parametric. Ya, non Pak. Iya, parametric. Kemudian ada legacy dialogues gitu ya. Nah, iya sih deh. ya. Kemudian klik independent. Oke, stop. Jangan sampai situ dulu. Jangan diklik, Karena tadi itu dia ya. Oke. Tadi yang itu ya menunya ya. Bukan independent, Tadi tapi yang to ya relate sample, ya Bapak. two related samples ya. Ini yang disebut dengan berpasangan. Nah, alternatifnya kalau adik bingung, adik bisa klik sebelum legacy dialogues itu. Ditarik mundur. Nah, ya related samples. Nah, itu bisa dipakai ya untuk uji berpasangan. Ya, klik coba itu related samples. Muncul ini ya. Ya, automatically compare observed data to hypothesize. Oke, yang objektifnya tidak masalah. Kasih aja komputer yang berpikir, komputer untuk mempermudah kita, ya. Buat tolong otomatisasi dong, gitu ya. Kemudian coba klik fields. Field. Ya, saya juga lupa ingat. Nah, ini dia. Klik fields ini adik isi. Ya, semuanya ya, karena adik ingin membandingkan sebelum dan sesudah. Ya, klik semuanya. Boleh satu-satu, boleh. Ya, oke. Nah, jadi gitu ya. Klik sebelum dan sesudah, kemudian coba masuk ke settings. Saya lupa ingat. Settings, nah, ada dua menu tuh. Ya, untuk yang choose test. Kita disuruh milih tes apa. Tadi adik pakai apa? Wilcoxon ya? Iya, Bapak Wilcoxon. Ya, coba diklik yang di bawahnya yang samping kanan itu ada automatically dan seterusnya, kemudian customize test. Customize. Kalau customize test ya adik manual, adik milih mau pakai tes apa. Bingung kalau coba diklik ke customize-nya, nah, hidup semuanya itu. Maksudnya aktif ya, tinggal dipilih mau Wilcoxon kayak mau Hodge Lehman apalagi itu Candles. Wah, bingung ya. Udah, mari Iya. kita buat komputer SPSS-nya pusing, yang bingung gitu ya. Tes apa yang cocok untuk data kita. Nah, makanya ada pilihannya automatically yang di atasnya tadi. Maaf, saya Iya. ya, di atas Oke. customize tadi itu. Iya, sudah, Bapak. Ya kayak adik belum klik automatically di atas customize test itu. Sudah, Bapak. Sudah, berarti laptop saya yang sudah ya. Di saya belum muncul. Oke, jadi kembali di settingan awal ya, automatically choose the test based on the data. Jadi biarkan komputer yang mikir, itu aja intinya. Ya. Kita kasih data, biarkan dia berpikir data ini cocoknya pakai tes apa, gitu ya. Kalau untuk yang berpasangan, gitu ya. Nah, klik run. Klik run. Wah, kayak koneksi internet saya agak ini ya. Ya, klik run sudah. Sudah, Bapak. Gambar adik freeze. Apa yang terjadi? Mungkin sinyal saya yang bermasalah, Bapak. Oke, gimana adik-adik tampilannya sudah muncul? Kalau saya masih muncul yang ini loh, di customize test itu loh. Di monitor adik gimana? Apa sudah muncul gambar, apa maksudnya hasil outputnya? Mungkin Gimana? saya mau izin untuk off cam nih, Bapak. Oh iya iya iya, boleh boleh. Lebih lancar. Apakah sudah terlihat? Di sayanya belum. Gimana yang lainnya adik-adik?
Atau mungkin saya ulang share nih Bapak. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ya, maaf ya, ini risiko eh, kuliah online ya. Kalau sekarang apakah sudah muncul Bapak? Belum, masih masih blank page, masih warna putih. Hmm. Yang lainnya coba berkomentar, sama juga masih ini warna putih tampilan layarnya. Masih belum muncul Putih ya. Pak. Si Tadi sempat, Bapak. oh ini sudah muncul. Kalau saya sudah muncul outputnya. Iya, kalau yang di atasnya, ya ini dia hasil. Coba dibandingkan dengan yang di atasnya masih belum dihapus ya. Eh, Eh, masih Lihat, Bapak, masih ya. ada. Coba dilihat yang di atas itu dari tadi adik menunya apa itu analyze, non parametric dan seterusnya, kemudian apa diagnostic apa itu coba saya lupa juga. Si dialog nih Kak Bapak. Ya, 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 dialogues, kemudian apa itu To relate two sample. related, ya, two related samples. Alternatifnya kalau adik gitu apa pingin komputernya aja yang mikir gitu ya, klik analyze, menunya sama non parametric, kemudian apa itu bisa diklik ya, diklik analyze, Oh, diklik analyze. Nggih, analyze biar saya tahu non parametric test ya, saya juga non nggak hafal parameter. ya, ya mesti dilihat dulu, baru related samples, ya, ya itu ya. Oke, berarti muncul yang tadi ini ya. Yang penting tetap aja default settingnya automatically apa itu ya, semacam biarkan komputer mencari tahu tes apa yang tepat untuk data ini. Bisa dipinggirin menunya itu biar biar kelihatan ini. Sama ternyata ya hasilnya. Bisa dinaikkan di scroll down biar naik tampilan layar. Ya stop. Nah ini dia hasil output yang muncul. Hypothesis test summary. Jadi ini bla 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 ini apa ini related samples Wilcoxon. Jadi tes yang tepat untuk data ini adalah Wilcoxon. Tadi kan banyak sekali pilihannya tuh. Ternyata yang tepat Wilcoxon. Untuk data yang berbeda, mungkin dengan N yang lebih banyak dan sebagainya, mungkin bukan Wilcoxon yang dipilihin oleh komputer, oleh SPSS. Mungkin yang lainnya. Jadi seperti itulah ya. Dan apa keputusannya ya reject the null hypothesis. Jadi the null hypothesis. Ada yang bilang null, ada yang bilang null ya silakan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena dia tidak tahu apa tingkat keyakinan kita dalam artian kalau hipotesis nol itu selalu formatnya adalah sama dengan gitu ya. Mau dia satu sisi, dua sisi, coba buka buku statistik ya. Penulisan secara matematisnya mu atau rata-rata sebelum sama dengan rata-rata sesudah ya. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, nah itu baru mau satu sisi kanan, sisi kiri, mau dua sisi, itu tergantung tingkat keyakinan kita. Kalau dalam hal ini kita merasa yakin bahwa seharusnya nilai rata-rata sesudah lebih besar daripada sebelum, sehingga kita pakai satu sisi. Dan ini berarti kita harus secara manual mengkonversi dua sisi menjadi satu sisi, ya, yang signifikansinya. Oke. Kemudian lebih detail lagi, ya ini ada apalah itu ya, standar error, standar dan sebagainya. Ya. Untuk pembuatan keputusan kita fokus di significance-nya ini. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi alternatif lainnya. Banyak cara menuju Roma ya. Klik analyze coba. Nih, klik Ya, klik analyze mana dia? Ya, compare means ya. Kita membandingkan ini kan uji beda ya, uji beda rata-rata. Nah, yang mana ini? Kalau ini berarti yang paired ya, paired samples t-test. Ya, itu dia. Ya, klik coba itu. Ya. Sebelum sesudah ya. Sebelum dan sesudah. Ya. Saya kira bisa langsung oke. Oke. Ya. Ini dia. Ya. Oke. Juga Wilcoxon juga direkomendasikan ya. Ada grafik-grafiknya segala. Kita fokus di ini. Ini dia.
Ya, ini dia fokusnya di sini. Significance-nya. Ya, signifikansinya juga menunjukkan hipotesis alternatifnya yang diterima atau hipotesis nol ditolak ya, karena signifikansinya untuk dua sisi itu kurang dari 0,05 ya. Kalau mau satu sisi ya tinggal dibagi dua juga tetap konsisten hasilnya. Jadi nilai rata-rata sesudah masih lebih besar daripada nilai rata-rata sebelum. Oke, jadi ada banyak cara mau klik menu yang mana itu ya, silahkan gitu ya. Oke, yang jelas ini adalah sampel yang berpasangan ya, dan kita ingin melihat apakah rata-rata sebelum dan sesudah berbeda atau sama ya. Oke, ya kemudian bisa kita lanjutkan ke topik berikutnya yang sekarang independen, yang tidak berhubungan satu dengan lainnya ya. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Jelas. Di sini kami dari kelompok 5 mengambil contoh kasus tentang sampel independen. Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran A dan pembelajaran B terhadap kemampuan matematis siswa. Untuk itu, ia melakukan penelitian dengan mengambil sampel acak berukuran 60 yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 berlaku sebagai kelompok eksperimen yang mendapat perilaku menggunakan model pembelajaran A, sedangkan kelompok 2 sebagai kelompok kontrol yang mendapat perlakuan dengan model pembelajaran B. Di sini sudah terdapat data-datanya. Jadi saya salin ke Excel menjadi seperti ini. Jadi kita menginput data-datanya itu. Yang pertama, di nama ini kita ketik hasil, terus di bawahnya model. Di label kita ketik hasil sini kita ketik model pembelajaran. Ini kita ganti pakai skala. Di values kita ini kita isi ini model pembelajaran. Kalau yang seperti itu mungkin bukan scale ya pengukurannya, tapi mungkin apa itu nominal ya, untuk memberikan label ya. Tapi nggak masalah sih. Ya. Kalau mau apa uh, apa itu istilahnya, mengikuti ini ya skala pengukuran yang kita pelajarin ya, untuk memberikan label laki perempuan, ini model pembelajaran A, B, itu hanya memberikan label seperti itu ya, itu lebih tepatnya bukan interval ataupun rasio yang dalam hal ini SPSS scale istilahnya, tapi lebih tepatnya di nominal ya, tapi ya kita ikutin aja. Ini acaranya deh. Ya, oke, ya klik iya. Jadi adik kelompok 5 memberikan kategori ya untuk model, ada model A, model B pembelajarannya. Oke, ya silakan dilanjutkan. Oke.
Terus kita copy tadi hasil ujiannya itu. Oke, yang Pas- dapat ya yang diberikan apa itu model pembelajaran A itu 30 orang. Ya, Kalau yang model B 30 juga, Pak. kebetulan sama 30 orang. Oke. Ya, jadi kalau untuk yang bukan berpasangan, yang independen, yang namanya juga independen, itu tidak mesti sama, ya. Ya, jadi kasusnya mungkin ada satu kelas ya yang 30 orang diberikan perlakuan dapat model pembelajaran A, kemudian di kelas yang lain mungkin kurang dari 30 atau lebih dari 30 diberikan perlakuan yang berbeda. Mereka independen satu sama lain. Oke, ya, tapi dalam kasus ini sama kebetulan ya. Oke, lanjutkan. Baik. Setelah semuanya udah diinput, kita klik analyze, ke deskripsi statistik, terus kita ekspor. Hasil belajar siswa kita pindahkan ke dependent list. Model pembelajaran kita pindahkan ke faktor list. Ini nguji normalitas ya. Ya. Ya, oke. Oke. Kalau Ya, ya, ya. centang yang normality, ini klik continue. Oke. Oh, ya. Oke. Ada Levin test. Oke, oke. Ya, ya. Hmm. Ya, dari pengujian normalitas ada dua metode, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dua-duanya menunjukkan apa hipotesis nolnya diterima, ya, karena signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berarti datanya terdistribusi secara normal, oke, aman, gitu ya. Ya, kemudian ya bahasa sederhananya ya. Kalau tidak aman pun juga bukan akhir dari segalanya. Nah, kemudian ada Levin test ya, Levin statistics. Nah, ini penting, bisa dijelaskan maksudnya Levin itu, Levin statistics. Di bawah tabel normality test. Ya, yang itu ya. Dari tabel dapat diketahui jika signifikannya sebesar 0,45, berarti data tersebut termasuk homogen. Hmm. Homogen itu artinya gimana? Maksudnya datanya homogen, boleh dipanjangin dikit penjelasannya.
Mungkin yang lainnya masih nggak ngerti maksudnya ke datanya homogen. Kalau tadi datanya terdistribusi normal, mungkin udah kebayang karena minggu lalu kita membahas ini. Ya, kita menarik sampel dari populasi, ya, apakah karakteristik sampel yang kita tarik itu menyerupai atau mendekati karakteristik dari populasi, gitu ya. Nah, kalau itu isu normalitas sudah kita bahas habis minggu lalu, 2 minggu lalu. Ya. Kalau yang ini, Levine test ini, based on mean ya, karena kita menguji rata-ratanya. Ada ini penjelasan yang lebih panjang lagi. Homogen itu maksudnya gimana? Jadi kan kita ini menarik sampel gitu. Ada katakanlah ini kelas A sama kelas B gitu ya. Kelas A dikasih perlakuan model pembelajaran A. Kelas B atau kelompok yang kedua, kelompok B ini dikasih perlakuan metode pembelajaran yang berbeda, yaitu katakanlah pembelajaran B. Betul ya gitu ya konteks kasusnya ya. Sebelum saya lanjut, oke ya. Jadi ini adalah sampel yang ditarik dari populasi yang ada, ya, populasi A dan populasi B. Kemudian sampel A ditarik dari populasi A, sampel B ditarik dari populasi B. Betul ya logikanya? Ya. Nah, 30 sampel A, 30 juga sampel B. Ya, orangnya berbeda ini. Ya, beda dengan tadi kasusnya. Ini orangnya berbeda. Di kelompok A sama kelompok B itu orangnya berbeda. Mereka dapat perlakuan yang berbeda. Makanya namanya independen. Masing-masing berdiri sendiri. Oke, sampai sana paham ya? Nah, kemudian kita nggak tahu ya apakah populasi A dan populasi B itu variansinya sama atau beda, variasi nilainya. Ya. Namanya varians berarti variasi nilainya sama atau beda. Ya, tadi adik menyebut homogen, itu kita asumsikan untuk hipotesis nolnya, nol hipotesisnya bunyinya varians populasi A itu sama dengan varians populasi B, atau disebut homogen, gitu ya, populasinya homogen. Hipotesis alternatifnya ya sebaliknya, ya selalu berlawanan ya. Kita mengatakan heterogen, gitu ya. Jadi varians populasi A tidak sama dengan varians populasi B, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi based on mean ya, karena ini kita menguji beda dua rata-rata, gitu ya. Oke, hasilnya adalah prima H0 ya, karena signifikansinya 0,645 di atas 0,05. Oke, sampai sana. Prima H0 berarti homogen. Nah, konsekuensinya apa? Nah, itu dulu. Kalau dia memang homogen, terus gimana ceritanya? Silahkan, Dek. Ini acaranya, Dek. Saya menggiring. Oke, normalitas tidak ada masalah. Kemudian ada Levine test untuk menguji apakah homogen atau heterogen varian populasinya. Ternyata dia homogen. Nah, ceritanya berlanjut lagi gimana tuh? Gimana Dek? Ayo silahkan. Mungkin diturunin lagi, di scroll down, dinaikkan maksudnya tampilan AA. Oke, ini apa ini? Mungkin sambil cerita. Oh, ini plot-plot gambarnya ya. Coba dinaikin aja biar semuanya bisa ngelihat seperti apa. Oh ya, ini ya QQ plot kemarin kita udah bahas. Karena ada tadi klik normalitas tadi ya, satu paket. Tapi singkat cerita cuman yang tadi itu aja ya, Levine test itu. Nah, terus kalau mengenai jawabannya, apakah rata-rata, karena kita beda rata-rata ya, apakah rata-rata mereka yang mendapatkan perlakuan metode pembelajaran A itu sama atau berbeda dengan yang pembelajaran B? Kan itu apa istilahnya itu inti dari pertanyaan penelitiannya kan? Gimana? Kalau tadi Levine test itu baru menjawab, oke, varians populasinya homogen, gitu ya, populasinya homogen. Nah, pertanyaan penelitian tadi adalah apakah mereka yang di kelompok A mendapatkan perlakuan A itu berbeda dengan perlakuan mereka yang diperlakukan dengan metode pembelajaran B, kan itu. Jawabannya gimana? Kemudian mengacu kepada output SPSS yang mana, gitu ya. Gimana kelompok 5? Ya. Ini plot-plotnya itu ya, histogramnya dan seterusnya.
Ada proses berikutnya kah? Setelah menguji tingkat homogen populasinya? Ada, Bapak. Ya, coba apa yang diklik? Analyze, apa lagi? Compare means. Ya, yang itu ya, independent samples t-test. Ya. Ya, grouping variabelnya, metode pembelajaran. Ya, luar biasa. Kemudian didefinisikan satunya apa, duanya apa. Ya, luar biasa. Jadi seperti itu ya. Klik analyze, kemudian compare means, kemudian pilih yang independent t-test. Ya. Oke, klik OK. Iya, nah, ini baru jawaban dari pertanyaan penelitiannya ya. Nah, mana dia? Di bawah ini? Ya. Iya, ini dia ya. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan. Nah, di sana muncul lagi itu di apa itu? Di tabel yang kedua, di tabel t-test yang kedua itu setelah grup statistics ada independent samples test. Itu ada Levene's test for equality of variances, ya, varians dari populasinya seperti yang saya bilang tadi. Di sana ada significance 0,645 ya, sama kayak tadi yang sebelumnya. Significance 0,645 berarti gimana? Diterima H0. Betul ya? Terima H0 berarti dia tadi adik bilang homogen gitu ya. Nah, adik bisa lihat sana di apa itu? Di kolom sebelum significance itu ada F, betul ya? Kemudian di samping kirinya itu ada equal variances assumed. Nah, itu dia homogenitasnya. Ya, tadi adik sudah sebut, berarti varian populasi A dan varian populasi B itu sama. Ya. Oke, equal dia sana, atau homogen. Nah, kalau itu di apa tadi hipotesis nolnya diterima, ya karena signifikansinya 0, di atas 0,05, maka significance yang adik acu yang mana? Yang ini 0, berapa itu angkanya? 0,039 di atasnya itu. 0,039. Oh, sama angkanya ya. Kebetulan sama ya di atas. Ah, yang itu yang di atas. Adik lihat sini significance ini ada dua. Yang di atas 0,039, kebetulan juga yang di bawah 0,039. Ya. Kita mengacu kepada yang 0,039 yang di atasnya. Yang p-value-nya ya juga sama kebetulan 2,113 ya, yang di atasnya. Karena equal variances assumed ya. Tetapi seandainya significance dari Levene test ini adalah di bawah 0,05, maka bukan homogen tetapi heterogen, alias H0 ditolak, H1 diterima. Bunyinya adalah ya varians populasinya tidak sama, berarti equal variances not assumed, jadi yang di bawahnya itu. Sehingga di statistics dan juga p-value atau significance-nya pilih yang di bawahnya itu. Yang equal variances not assumed gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, jadi seperti itu ya. Ada alternatif lain lagi, banyak cara ya. Coba klik analyze. Nah, ini kebetulan datanya 30 ya. Kalau datanya kurang dari 30, lebih tepatnya pakai yang non-parametric. Saya kira di pertemuan awal kita sudah pernah bahas ya. Bisa langsung dari sini, klik analyze. Nggak mesti harus ke spreadsheet-nya. Bisa dari output-nya. Analyze, apa itu tadi? Non-parametric test. Ya, masih turun. Iya, lagi dikit. Non-parametric, ya itu. Non-parametric test. Kemudian independent samples. Ya, ini adalah independent samples. Klik itu. Klik ya. Ini dia. Sama kayak tadi ya. Automatically compare distribution ya. Biarkan default settingnya. Klik fields-nya coba. Setelah objektif di paling atas itu. Paling atas. Ya, fields. Nah, ini dimasukkan. Sama kayak tadi modelnya. Hasil belajar yang di test fields-nya
kemudian model pembelajarannya ini karena kategori, ya klik di groups-nya. Ah, nah. Nggak boleh ya? Kenapa bisa gitu? Oh, karena adik skalanya mungkin karena skala itu. Boleh X dulu coba. Aha. Apa itu spreadsheet-nya tadi itu? Menu spreadsheet-nya, kemudian variable ya, variable view-nya. Mudah-mudahan karena ini ya modelnya itu yang ini tetap skala betul, yang hasilnya kan skala dia. Ya, yang modelnya, kategorinya itu. Yang model pembelajaran A, B itu measure-nya, pengukurannya ke kanan. Iya, itu betul. Ini measure-nya, pengukurannya. Measure-nya bukan scale, tetapi ke kanan lagi. Dugaan saya itu yang nominal ya. Mungkin gara-gara ini. Siapa tahu ya. Klik analyze ya. Semoga mau ya. Non-parametric. Independent samples. Fields ya. Hasil belajar ya itu. Test fields-nya, kemudian model pembelajarannya. Semoga mau. Mau dia ya. Jadi untuk yang ini lebih sensitif dia. Ya. Kemudian klik setting di atasnya, menu atas. Ya setting. Nah ini ada banyak pilihan. Coba klik customize test tadi. Customize test. Adik bisa lihat situ. Ada banyak pilihan. Bingung deh. Mau pakai yang mana ya? Ngapain juga kita yang pusing kalau kita ngerjakan pakai komputer ya. Mari biarkan komputer yang pusing. Ayo klik automatically ya default settingnya. Bahasa sederhananya ya. Kembali ke atas mana pilihannya ke atas kiri. Turun ya tukang parkir. Automatically choose the test based on the data. Jadi biarkan SPSS yang milihin gitu ya. Tes apa yang paling pas untuk data kita ya dengan N30 apalagi bukan N30 N berapa 60 ya untuk setiap kategori 30 ya model begitu biar komputer yang pusing, SPSS yang pusing. Klik run sekarang. Nah, nanti dipilih tes apa yang cocok untuk ini. Klik run paling bawah itu. Yang ada segitiga miring warna hijau. Itu dia run ya. Nah, mungkin agak ini dia sekarang. Muncullah dia. Ternyata turun lagi. Ini non-parametric test untuk yang independen. Jadi yang dipilihkan adalah independent samples man with me you test. Nah, itu katanya yang tepat untuk karakteristik data ini ya. Pertahankan null hypothesis ya. Retain the null hypothesis. Jadi terima dalam artian terima null hypothesisnya ya, karena signifikansinya di atas 0,05 ya, tipis ya. Ini 0,055, jadi sedikit di atas 5%. Oke, jadi ya ini apa itu tadi perlakuan rata-rata ya, apa ini tadi kasusnya saya lupa. hasil belajar ya, hasil belajar orang atau mahasiswa yang diberikan metode pembelajaran A itu ternyata gimana? Sama ya dengan yang B itu ya. Tanpa panjang lebar lagi, kalau tidak ada pertanyaan, instruksi berarti aman semuanya ya, aman damai. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini bisa saya tutup ya. Tetap semangat belajar. Minggu depan kita belajar teknik yang lain ya. Teknik pengujian yang lain, dan jaga kesehatan sampai bertemu minggu depan. Sampai jumpa. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Ya, kuliah hari ini saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Pak. Yuk.